Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mea Utami. Kali ini saya akan berbagi tips dan mencari solusi bagaimana mengatasi printer Canon TS307 yang tidak mau ngeprint atau mogok ngeprint. Yang lebih khususnya lagi, di tombol kertas ini selalu berkedip. Jadi misalnya ininya udah dibenerin, kertasnya udah sesuai, di balik sininya juga udah bersih, tapi kenapa sih terus berkedip? Nah, ini sebenarnya bisa jadi bukan karena masalah kertas, meskipun di sini terlihat di tombol bagian kertasnya berkedip-kedip. Nah, yang paling banyak saya alami ketika tombol berkedip ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah cartridge-nya tidak tepat. Jadi posisi cartridge-nya tidak tepat. Contohnya seperti ini. Nah, ini posisi yang tempat itu ya. Jadi harus sampai ada bunyi klik gitu. Nah, ini posisi yang benar. Dan kalau posisinya menggantung seperti ini ke bawah, ini berarti posisinya tidak benar. Yang harus dilakukan adalah pertama membetulkan posisinya sehingga jadi seperti ini. Tuh, ini harus sampai bunyi klik gitu. Tadi kan berkedip-kedip nih, sekarang apakah masih berkedip atau tidak? Kalau posisi cartridge-nya sudah dibetulkan. Nah, setelah kita betulkan tadi ternyata benar, sekarang sudah tidak berkedip lagi. Berarti tadi ini berkedip karena posisi cartridge-nya tidak tepat atau tidak sesuai. Nah, sekarang kita uji coba lagi ya, kemungkinan lain kenapa itu bisa berkedip. Kita coba ininya, cartridge-nya kita kotorin atau simpan sesuatu seperti yang mengganjal atau apakah dia mau berfungsi atau tidak. Karena penyebab kedua si tombol kertas selalu berkelip adalah karena cartridge-nya kotor atau banjir. Nah, kita coba kotorin ini, dia mau berfungsi atau tidak. Coba kita kotorin atau kita banjirin cartridge-nya. Soalnya saya sering kasusnya tuh karena dia banjir, kotor, si itunya tuh nggak mau gitu, si kertasnya jadi selalu berkedip tuh. Dan ternyata memang kalau si cartridge-nya kotor atau banjir, dia nggak mau. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah seperti ini, kemungkinan pertama yang tadi seperti saya bilang, posisi cartridge-nya tidak tepat. Yang kedua, bisa jadi cartridge-nya itu kotor atau banjir. Sekarang kita coba bersihin ya. Kalau misalnya udah dibersihin itunya jadi nggak berkedip, berarti analisis saya benar. Nah, jadi cara mengatasinya itu kalau berkedip seperti itu, kita harus bersihkan dulu pakai tisu ya, jangan pakai kain. Harus dibersihin biar nggak banjir dan nggak kotor. Kita coba simpan lagi sampai bunyi klik. Nah, setelah saya bersihin cartridge-nya tadi, ini nih videonya nggak di-cut ya. Setelah saya bersihin, ini si tombol kertas ini tidak berkedip. Itu artinya kalau cartridge-nya bersih, dia mau berfungsi ya. Kalau cartridge-nya bersih dan posisinya tepat. Kalau misalnya ini tetap berkedip-kedip, jangan buru-buru diservis. Kita bisa membersihkan cartridge-nya dan memposisikannya dengan posisi yang tepat. Dan sekarang saya punya tips. Ketika cartridge-nya udah kotor, dibersihin tapi masih kotor juga, udah berapa kali dibersihin tapi masih kotor juga, maka yang harus kita lakukan adalah merendam cartridge ini
ke dalam air hangat. Ini aman ya, jadi kalau kita direndam malah bagus. Jadi si kotoran-kotoran ini tuh, nah kotoran-kotoran yang di sini kan suka ada bulu-bulu, ada debu-debu, ini bisa bersih. Kita rendam air hangat, simpan beberapa menit aja, terutama di bagian bawah itu ya. Nah, yang satu lagi kita coba masukkan ya, ini tuh yang kotor-kotor begini kita rendam. Bagusnya ke mangkok ya. Ini saya karena lagi males aja jadi pakai gelas. Bagusnya pakai mangkok. Nah, ini didiamkan beberapa saat. Tujuannya apa? Agar debu-debu, bulu-bulu yang menempel dan kotoran-kotoran lainnya tuh luntur. Nah, ini di sini kita lihat. Ya, jadi biar luntur tuh. Jadi ini headnya bersih lagi tuh, lihat tuh, bersih lagi. Soalnya kan sering kepegang-pegang, terus ada debu juga. Nah, kalau udah kelihatan bersih gini, kita simpen di tisu ya, jangan pakai kain. Yang ini yang dari sini tadi kita celupin ke sini karena ini airnya agak lebih panas dikit. Kita celupin aja, ini nggak bakalan rusak kok. Saya udah nyoba dulu. Pas kata saya ini katrinya, kenapa tadinya mau beli baru gitu kan, pas saya coba dibersihin kayak gini malah jadi bagus lagi. Nah, lihat ini kelihatan banget ya, jadi tuh lihat ininya nih, sebelah sininya tuh kinclong ya, bersih. Kita keringkan, jangan disentuh. Nah, yang bagian ini tuh jangan disentuh tangan tapi pakai tisu aja. Nah, setelah kering nanti kita pasang lagi. Nah, kalau udah kering kayak gini kita pasang lagi ya. Udah bersih tuh, udah bersih banget. Ini juga udah bersih banget. Sekarang kita pasang lagi karena udah kering. Jangan lupa yang berwarna posisinya di sebelah kiri. Pasang sampai bunyi klik. Nah, dan yang ini yang black sebelah kanan sampai bunyi klik. Kalau udah gitu udah deh. Nah, ini dia sudah tidak berkedip, artinya ini sudah ready untuk digunakan. Karena saya selalu pakai ini tanpa kabel dengan wifi, sekaligus saya mau kasih tahu cara ngeprint melalui wifi. Oke. Yang pertama kali harus dilakukan, teman-teman harus ngedownload dulu Canon Print. Nah, teman-teman, untuk ngeprint melalui printer Canon TS300 secara wireless atau tanpa kabel dan tanpa harus ke komputer, jadi langsung melalui HP, yang pertama kita harus ngedownload ini dulu, Canon Print. Setelah itu kita masuk ke Office ya. Di sini saya pakai WPS dan udah ada data yang siap untuk saya print yang ini. Kemudian kita klik alat, kita cari cetak, klik cetak, kemudian klik cetak lagi, klik lagi sistem layanan cetak. Pastikan wifi-nya sudah tersambung ya. Ini kita cek dulu wifi-nya sudah tersambung ke printer atau belum. Nah, ini yang TS300 ya, pastikan sudah tersambung. Untuk passwordnya nanti bisa kita cari di
printer di bagian informasi itu ada tombol I. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini, sekarang kita coba print ya. Nah, ini udah ada Canon TS300, filenya yang ini yang akan dicetak, terus kita klik cetak. Nah, tunggu beberapa saat, nanti dia akan mencetak. Dan hasilnya seperti ini. Ini hasil print outnya ya. Alhamdulillah semuanya sudah teruji dan terbukti. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.